Kiprah Jati. Tepuk tangan. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, hari ini kita terasa santai dan rileks sekali di tengah adik-adik saya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini. Nuansa ruang ini memang bercorak ragam, tapi bagi mereka yang peka pasti bisa membaca apa maunya goresan-goresan tangan itu. Minimal di sini atau paling tidak Anda pasti tahu bahwa mereka semua yang di sini termasuk saya adalah pecinta-pecinta dunia seni. Nah, kita berada di tengah-tengah kampus sekolah tinggi swasta yang besar di Kota Malang ini adalah Universitas Merdeka. Dan ini kebetulan teman-teman yang duduk di sini adalah pecinta-pecinta seni, oleh karena itu menamakan diri Komunitas Seni Universitas Merdeka Malang. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan para penonton Dama TV yang kami muliakan di daerah Jawa Timur, khususnya bagian barat, karena memang siaran Dama TV yang disiarkan di tiap hari Minggu jam 7 sore dan diulangi Senin jam 12 siang, itu kebetulan bisa ditangkap langsung di saudara-saudara saya di Tuban, Lamongan, Kertosono, Kediri, Pare, Mojokerto, Tulungagung, Trenggalek, Blitar, dan Malang Raya. Tapi tidak apa, karena streaming ini bisa ditangkap juga sampai di Suriname dan negara-negara lain di dunia. Dan interaksinya, sumbangan-sumbangan pikiran pun juga masuk ke kita, dan terima kasih tetap menjadi acuan. Karena ajang Kiprah Jati ini paling tidak akan mencoba membuka pikiran kita. Dunia sudah begitu amat gelap, ketegangan-ketegangan begitu amat memuncak dan berkibar. Sementara banyak orang kebingungan. Nah, di tengah-tengah kehidupan seperti ini, kita akan berbicara masalah apakah masih perlu dunia kesenian itu. Dan kalau memang dunia seni dalam arti budaya masih perlu, sampai di mana manfaatnya untuk kehidupan supaya hidup kita lebih ceria dan cemerlang. Oleh karena itu, ucapan kita pertama kali tak pernah lupa dari sebelumnya, semoga makhluk di muka bumi ini yang kelihatan dan yang tidak kelihatan damai, sejahtera, dan hidup dalam kedampingan yang seimbang dan serasa dalam getaran jiwa. Dan sekali lagi tepuk tangan untuk Universitas Merdeka kita. Nah, para penonton Dama TV yang kami muliakan, marilah kita mulai bicara sedikit demi sedikit dari narasumber kita. Ini pertama adalah Bapak Eko Urip Mulyono, tepuk tangan untuk beliau. Yang kedua adalah Bapak Dandung Prasetyo, yang ada juga pasti kenal. Dan yang ketiga adalah adik kita Andri Liniker. Ya. Ini Mas Eko berbicara masalah seni, kelihatannya tidak semua orang tahu apakah sebenarnya itu. Monggo dimulai saja. Ya, terima kasih Bapak Jati. Ya, para pemirsa Dama TV, memang saat ini menurut saya pribadi itu kesenian saat ini sudah berkurang, Pak. Nah,
saya bandingkan dengan, saya sedikit cerita Pak Jati. Nggih, monggo. Saya bandingkan dengan beberapa tahun yang lalu ketika saya masih kecil. Itu walaupun suasana itu tidak seramai saat ini, kehidupan waktu itu mau kemana itu masih harus jalan kaki, harus naik becak yang begitu jauh. Sekarang itu mudah, terus fasilitas juga mudah. Tapi suasana apa ya istilahnya, kemanusiaan untuk berkesenian, keindahan itu masih muncul gitu, masih bisa dinikmati. Nah saat ini saya ketika jalan dengan anak saya itu suasananya itu sudah berbeda dan sangat apa ya, sampai akhirnya mempengaruhi satu produk-produk kesenian yang saya rasakan itu istilah kalau orang Jawa itu tidak ada nyawanya gitu loh Pak. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi berkesenian itu memang penting. Terbukti beberapa, kebetulan saya juga aktif di pendidikan Pak ya. Beberapa guru itu mengalami satu kesulitan untuk pada proses pembelajaran pada anak-anak, dia tidak paham betul tentang kesenian. Akhirnya sang guru tersebut kebingungan Pak, apa yang harus saya berikan ke anak-anak tentang kesenian ini. Walaupun pemerintah sudah gencar dengan karakter ini, karakter building, terus sampai ada satu mata pelajaran seni budaya, tetapi itu semua tidak menghasilkan satu ini Pak ya, satu produk dan satu pola pikir pada anak-anak tentang berkesenian itu menurut saya Pak. Oh, gitu. Ya. Jadi kalau begitu ya memang abot banget ya. Ya. Kalau menurut orang umum loh ya. Ya. Ini kelihatannya semakin tahun tuh justru berkeseniannya semakin banyak. Ya. Misalnya dengan warna rumah yang catnya bermacam-macam, sekarang ya, yang persegi-persegi apa minimalis ya. Itu Pak. Lalu yang Koreaan begini ya. Lalu kira-kira yang dimaksud Pak Eko tadi apa Pak? Ini kesenian ya bagaimana tuh? Monggo. Mungkin ya kalau kita berkesenian itu sudah diawali dengan prasejarah. Seperti di gua-gua di Prancis itu orang sudah mengekspresikan dirinya sendiri. Demi untuk dirinya sendiri dia coret-coret tembok. Ya kan. Terus saya berkecimpung di Kuta. Ya kebetulan saya bukan, ya saya background pendidikan, tapi saya tidak ngajar, tapi berkecimpung dengan mereka. Itu mereka tiap hari berkesenian untuk urusan perut dan untuk urusan isi kepala mereka. Jadi saya pikir kalau mungkin ya, kalau dilihat dari sisi pendidikan, ya bisa dilihat seperti itu menurut Pak Eko ya. Ya, itu bisa saya lihat juga, bisa saya bandingkan. Sekarang dunia digital, kreativitasnya itu nggak kebangun. Kalau saya kecil dulu, ya, pingin bermain, saya membangun sesuatu, berkarya, ya kan basicnya kesenian itu kan hasil dari cipta rasa dan karya itu sendiri, itu loh. Sekarang karena digital itu mungkin ya, menurut saya, jadi pandangan orang itu berkesenian itu seperti ini gitu loh. Tapi kok digital pun masih saya akui itu sebagai berkesenian. Dia gambar pakai digital art gitu. Karena dunia mereka sudah di sini. Tapi ya mereka masih butuh itu, masih melakukan proses itu. Ya. Jadi nggak mengalami degradasi, nggak juga menurut saya. Ada yang menarik ini Pak Dadang, Pak Dandung. Ya. Pak Dandung tadi mengatakan bahwa karya seni yang artinya yang dalam ya istilahnya, yang dalam itu sudah barang tentu yang bisa ditangkap oleh perasaan. Dan biasanya lalu ada nilai yang disebut nilai umum gitu. Jadi ada istilah cipta rasa karsa. Nah kira-kira perbedaan karya yang menyentuh cipta rasa karya dan karya yang hanya menyentuh digital. Sesaat pikiran tuh kira-kira apa ya contohnya? Kalau cipta rasa karsa itu keringat kita juga terlibat di situ. Jadi misalnya saya ngelukis ya kan,
Kadang-kadang saya bikin patung. Saya pemilihan materi Ya. dipelajari dulu. Iya. Iya. Baru ditentukan sketnya. Iya. Jadi dari sel-sel, istilahnya sel-sel dari ujung indera kita terlibat di situ, Tercurah dalam dalam apresiasi ya yang itu terbentuk. ya rasa, karsa semua ada di situ. Mm. Dan di sini kan semuanya ada laptop di situ, digital. Iya. Ya. Mana keringat mereka? Ya tetap aku nganggap rasa, ya tetap ada. Iya. Saya beranggapan bahwa itu karya seni. Ya. Tapi ya boleh bilang soul-nya nggak ada Ya. karena rasa. Karena Dengan masih keringat, ya, seperti diatur oleh keterbatasan teknis, Media, ya. ya. Teknis Ya. material, Ya. ya. Seperti itu. Begitu. Seni peran pun juga begitu. Gitu ya, Ya. Mas ya. Seni peran Ya. yang saat ini para aktor, maka di Indonesia kesulitan sekali mencari aktor yang benar-benar Betul. berkualitas. Betul. Ya. Beberapa hari yang lalu saya dialog dengan beberapa teman di Jakarta, itu dia mengalami kesulitan. Jadi ketika dia membuat satu produk film gitu, dia milih aktornya nanti jelas ini si A, si B, si C. Sudah, itu aktor yang istilah kalau film sekarang nge-art gitu ya Pak ya, jadi Iya. mengklasik-klasikan itu. Aktornya orang-orang tertentu itu. Jadi- bisa dihitung dengan jari. Jadi hanya mengambil wayang ya, Iya, bukan iya. aktor ya. Iya, bukan. Kalau wayang itu ada Iya. ada apa ya, simbol, Simbol, ada simbolnya proses. Iya, dimainkan. iya, iya. Dia main juga, dia juga bisa Iya. karena profesinya. Iya. Tapi roh dan jiwanya kurang Iya, gitu ya. iya. Oh iya. Itu saat ini, Nah, ya, ini nih Mas Andri nih. Mas Andri sebagai generasi muda yang secara langsung dan tidak langsung terjun dalam dunia kesenian ini, perasaan-perasaan apa yang mendominasi Anda? Mungkin yang mau dilawan, yang mau dipertahankan, atau yang mau berkreasi, apa Mas? Monggo. Mungkin saya sedikit cerita lagi tentang Iya. mungkin saya lebih mengenal seni ini baru pertama kali pas kuliah di Universitas Merdeka Malang dan bergabung di UKM, unit kegiatan mahasiswa di dalam bidang kesenian. Jadi menurut saya kalau kesenian itu sesuatu yang bisa memahami perasaan saya. Menurut saya itu sesuatu yang bisa memahami perasaan saya. Jadi apa yang saya lakukan di dalam teater, mungkin gambar, itu semua menggambarkan perasaan saya dan menginformasikan kepada teman-teman yang lainnya. Mungkin seperti itu. Seperti itu ya. Jadi pengen membawa apa yang terpendam Ya, dalam bahasanya ya. lewat seni. Iya ya. Para penonton Dama TV yang kami muliakan. Bicara kesenian ini memang begitu amat dalam dan begitu amat jauh nun pergi ke sana. Karena sebelum ada tata kehidupan yang bercorak ragam, yang mungkin suatu saat menjadi ilmu pengetahuan, disiplin ilmu, memang pertama kali Yang Maha Kuasa hanya menciptakan karya keseni. Yang Maha Kuasa adalah seniman yang paling maha tak terbatas. Nah, kita bedah bahwa Yang Maha Kuasa adalah seniman yang tiada batas. Jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya. Kita hari ini disindir sama pemain-pemain musik
kita masih seperti anak kelinci. Jangan-jangan kita ini menjadi percobaan mereka, ya. Mudah-mudahan tidak. Dan suara yang melengking begitu indah tadi adalah suara Mbak Alexa yang begitu, ya. Tepuk tangan untuk Mbak Alexa. Dan di dalam komposisi ini pemain bass adalah Mas Inal, jimbe adalah Mas Pandu, lalu gitar ya, gitar Mas Riki, dan kayon Mas Asis. Kayon itu yang mana ini? Oh itu ya, gepui apa itu kayak itu ya, itu gantinya bass sekarang setengah beduk, setengah bass gitu ya. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, hanya mungkin manusia yang tidak mempunyai perasaan saja yang menganggap seni itu adalah merepotkan kehidupan. Memang seniman ini mempunyai karakter yang sangat berbeda karena dia ingin melampiaskan apa getaran hati dan jiwanya. Tinggi rendahnya masyarakat itu pasti dilihat dari karya budayanya. Untuk melihat budaya hanya dua aturannya. Satu, tinggi dan rendahnya seni. Dan kedua, baru ilmu pengetahuan. Nah, ini ada pengamat, pembuat film. Film itu sudah barang tentu sudah sangat akrab dengan dunia seni. KFT itu karyawan film dan TV. Itu ada Dimas Agus, seorang KFT dunia film yang mencermati tentang seni. Mas Agus, dengan ceritanya bapak-bapak, dengan pengalaman dan wawasan Anda tentang seni itu penting atau tidak, tolong ceritakan biar didengarkan oleh mereka. Ya, ini ya Mas Agus, ini mic-nya. Ye, monggo. Baik. Ya. Terima kasih Pak Jati. Saya kalau mendengarkan Mas tadi ya cukup miris ya. Karena memang keadaannya sekarang tuh seni kayaknya juga kurang diminati apa dipelajari oleh kita. Padahal orang barat itu kalau ke sini bertahun-tahun. Saya barusan ikut kayak musyawarah agung penulis di Borobudur. Itu orang barat yang sudah 30 tahun, 40 tahun ahli antropogi itu memprediksi bahwa seni itu di Indonesia, khususnya Pulau Jawa itu sangat tinggi. Bahkan Gunung Penanggungan ini mau diusulkan sebagai lokasi taman nasional agar konservasi ini harus dilindungi. Kegiatan seni pahat, seni apanya harus dilindungi. Dan saya Pasuruan Selas ini itu sudah pada rusak karena banyak untuk nganu lapindo. Nah, pada Borobudur juga seninya tinggi. Kita nggak usah pelajari yang aneh-aneh Borobudur atau yang lainnya. Nah, saya waktu itu ke sana pingin punya inspirasi kalau buat film dari nilainya sejarah gitu loh. Nilai sejarah, jadi mulai Mojopahit atau sebelumnya Singosari. Ternyata kenapa? Saya sangat prihatin karena penulis-penulis kita ini sekarang mengacak-ngacak kesenian itu juga gitu loh. Jadi ceritanya yang diamburadulkan, dibelok-belokkan, dan ini pembelokan sejarah. Padahal pembelokan sejarah dulu dilakukan oleh Belanda. Tapi sekarang orang kita sendiri, bahkan bukunya bestseller di toko-toko besar. Misalkan saya sebutkan seperti Majapahit gini, itu bukunya di bestseller di Gramedia atau toko-toko Gajah Mada atau bestseller. Tanya semua salah. Menurut saya salah. Dan saya pesan kepada khususnya mahasiswa di sini ya, di Umar atau di mana, saya mohon kalau mau membuat cerita sejarah atau seni atau yang bagaimana, tolonglah yang mendekati kebenaran, yang benar lah, jangan yang salah, jangan ditabrak-tabrakkan yang kemana-mana. Justru kita malah meneruskan tradisinya Belanda. Ceritanya Orde Baru aja sudah salah kaprah, apalagi cerita yang zaman Mojopahit gitu Pak Jati. Jadi saya sendiri mau membuat film tuh dari cerita yang mana ya ini, karena semuanya salah gitu loh. Ya, jadi kita tugas kita. Makasih Pak Jati. Ya. Jadi kesimpulannya, ternyata dunia seni itu dunia yang sangat penting dalam kehidupan. Penting untuk bertahan supaya kita tegak sebagai bangsa yang besar, tapi penting juga bagi mereka untuk lewat kesenian kita kadang-kadang dihancurkan. Intinya Mas Dimas Agus tadi seperti itu.
Dan memang kelihatannya di Indonesia ini, di negeri kita yang tercinta, kita ini lagi diterjang, nanti akan dijelaskan oleh beliau ya, diterjang oleh 3 kekuatan. Kalau kita pengen menjajah dan melumpuhkan bangsa itu, 1, sejarah harus diporak-porandakan. Yang kedua, budaya harus digempur habis-habisan. Ya. Yang ketiga adalah apa Mas Dimas? Memutuskan hubungan anak cucu dengan leluhurnya. Dan itu mereka oleh karena itu menggelontor besar-besaran. Budaya asing yang sebenarnya justru akan memperpendek dan memperkecil spirit kita. Kalau sudah spirit diperpendek, diperkecil, diperdangkal, power kekuatan sebagai pemuda dan sebagai bangsa akan punah dan hancur seketika. Nah, Mas, penjelasan tadi Mas Danang tadi cerita, kalau antara guru dan murid ini kadang-kadang juga kesulitan lewat metode-metode apa untuk mentransformasi getaran seni supaya mereka punya jati diri kebangsaan yang besar. Sebenarnya kita nggak usah muluk-muluk. Kita mulai dulu cerita dari lingkup masyarakat paling kecil. Ya, saya tahu sekarang ini memang saya tahu ya banyak orang sudah lupa sama leluhurnya. Ya, padahal kalau dikaji ya leluhur kita itu lebih tua dari mereka yang datang ke sini. Dari budaya ininya ya. Iya, iya. Itu lebih tua ya. Dan kalau mau diceritain lagi kebalik pengajaran, sistem pengajaran anak kecil ya, dari 1 suruh gambar pemandangan selalu terpatok gunung 2 sama matahari 1. Itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu sejak saya kecil itu. Ya, sampai sekarang seperti itu. Jadi nggak di giliran teman-teman dari teman-teman dari Samin ya masuk berusaha mengasih metode baru untuk ekstrakurikuler melukis. Mereka dibebaskan mau ngelukis di luar, mau ngelukis di dalam, ya gambar suasana, gambar pemandangan, suasana, bebas kalian gambar pemandangan kota, gambar itu bebas gitu. Giliran baru berapa kali sudah nggak boleh lagi ngajar di situ. Jadi harus gunung seperti ini, seperti itu. Iya. Jadi ada sistem, ya itulah. Jadi apa Pak Eko? Artinya bahwa membangkitkan keterbukaan dan kecerdasan pikiran lewat karya seni, sang guru harus telaten. Apa gitu Pak? Bagaimana? Benar Pak. Jadi saya nyambung yang dikatakan Mas Dandung tadi. Di dolanan anak saat ini, anak mulai jam 7 sampai jam 2, jam 3 itu aktivitas mereka aktivitas formal. Sedangkan kalau kita dulu kita berangkat dari sekolah sampai pulang itu selalu ada ruang bermain, selalu bahkan kalau kita melihat anak itu media apapun menjadi bermain. Nah, kalau menurut pengamatan saya itu cikal bakal satu proses kreatif pada diri manusia adalah di anak-anak. Karena ketika kita belajar drama, bahwasanya di drama adalah manifestasi kehidupan, itu diawali mulai dari anak-anak. Anak-anak sudah bapak-bapakan, pasaran, ya kan gitu. Nah, itu proses-proses. Nah, nyambung yang dikatakan yang ditanya Pak Jati tadi, bahwa guru memang saat ini banyak guru yang tidak sabar Pak dalam mendidik anak. Karena guru saat ini ada target Pak, tidak beda halnya dengan supir mikrolet. Sehari dia harus ditarget 150 katanya. Guru juga harus ditarget satu kelas ini harus lulus gitu. Belum ditambah tanggungan-tanggungan kredit yang harus dibayar benar, di rumah. Benar Pak, benar. Ya. Bagaimanapun perkembangan pikiran dan kecerdasan otak adalah tanggung jawab kita semua. Secara formal, guru memang mempunyai tanggung jawab. Jangan meremehkan kurikulum. Meskipun sekian detik tentang kesenian,
Karena kesenian itu sebenarnya lahir bersama dengan hidup dan kehidupan itu sendiri. Nah, jangan kemana-mana, masih sangat menarik. Dan saya yakin adik-adik kita nanti banyak suara-suara yang akan disampaikan tentang hidup kehidupan yang lebih tegar, merdeka, dan banyak kreativitas. Oleh karena itu, penonton Dama TV, marilah jenak dengan semangat Kiprah Jati. Sambung terus. Iya. Ya, memang dunia seni itu bersifat universal, tidak mengenal kelompok, suku, agama, warna kulit. Karya seni adalah bisa dinikmati siapa saja dan bahkan siapa yang merasa getaran hatinya me-universal, artinya tidak ada batas tentang menyekat jiwa dirinya. Nah, sekarang ini ada seorang tamu ini. Kebetulan tamu tadi dari Blitar, ini salah satu satu jodoh. Tapi saya pengen kenal juga, ini penonton Dama TV di sana. Nama aslinya itu sebenarnya adalah Iwan, tapi dia memakai nama di panggung, katanya namanya itu Joletek. Kalau yang dari luar Jawa nggak tahu ya Joletek. Jo itu jangan, letek itu kotor, jangan kotor loh. Wong nama kok jangan kotor ya toh. Saya ingin tahu, silakan untuk apa alasannya dan ketertarikannya dalam dunia seni. Monggo, silakan. Namanya asli. Ini kenapa nama saya Joletek? Karena saya ini keranjingan nonton TV. Kok keranjingan nonton TV kenapa? Karena pejabat, penguasa sama letak semua di negara ini. Betul apa tidak? Makanya nama saya Joletek, makanya Jo itu jangan, letak itu kotor. Makanya pejabat-pejabat itu jangan kotor. Harus bersih. Korupsi harus dibersihkan. Saya ini juga sebenarnya juga maksudnya hampir koruptor itu maksudnya. Iya, koruptor. Hampir saja saya juga jadi koruptor. 1 triliun, tapi ngimpi. Pas bangun uangnya triliunan kok tak cari ndak ada. Oh, saya ngimpi. Untung nggak jadi seperti pejabat-pejabat yang lainnya. Saya ini orang kecil yang dikorupsi apa celana baju yang dikorupsi. Masa nanti saya keluar telanjang. Loh, ya kan. Makanya saya minta dalam negara ini, ayo kita berantas para koruptor-koruptor di negara ini. Kita jadikan negara ini negara yang bersih, pejabat yang bersih, jangan kotor. Ya, terima kasih. Om Jati. Terima kasih. Jauh-jauh dari Blitar begitu mendengar adik-adik komunitas seni Unmera kumpul, nanti tadi naik sepur ke sini. Ya, terima kasih Mas Iwan, tepuk tangan untuk Mas Iwan dari Blitar. Dan adik-adik siapa yang mau mengeluarkan suaranya untuk dunia seni? Apa gejolak-gejolak hatinya? Mulai dari sini adik kita, monggo. Apa isi hati apa disampaikan? Ayo, siapa? Ayo, monggo. Ayo, silakan. Kalau sambil nunggu loh ya adik-adik, ini Mas
ini ada seorang Bayangkara, tapi sejak awal itu udah main kentrungan di dunia seni. Kenapa seorang seorang Bayangkara kok tertarik di dunia seni ini? Monggo Mas, silakan. Namanya sekaligus biar adik-adik kita kenal. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didit Bambang Basuki. Pekerjaan saya sudah disebut tadi sama Pak Jati, tapi saya juga ada di Persatuan Artis Film Indonesia katanya. Saya kebetulan ada di Parvi Jatim, sekarang sudah di Malang karena sudah bergabung sebagai wakil ketua Parvi Malang Raya. Bicara masalah ini sangat perlu sekali, dan saya itu sangat ini. Saya karena di film, jadi saya pingin, maksudnya anjungan aja, kita mengadakan suatu pembuatan film yang sejarah gitu maksud saya. Sebenarnya sekarang film sudah menyimpang ke semuanya. Jadi dalam segi etika, kesopanan juga saya itu tidak setuju sebetulnya. Di layar kaca pun demikian, ada anak kecil bentak-bentak orang tuanya. Saya amat sangat tidak setuju itu. Maksud kami kalau umpamanya itu ada waktu kita bikin film itu film-film sejarah. Sekarang ini sangat parah sekali. Masa anak murid sekarang ditanyakan siapa Raja Jawa Timur waktu zaman itu dulu, apa dia jawabnya? Katanya Kamandanu. Itu dulu saya pernah itu Kamandanu kan cerita itu, bukan raja. Ini suatu contoh bahwasanya sejarah kita sudah amat sangat dilupakan. Ini kalau umpamanya sekarang tahun-tahun dan sebagainya buat film sejarah, tahun sekian perang di Ponorogo dan sebagainya, langsung ditontonkan pada murid-murid dan tahu sebabnya, langsung itu mengetahui tentang sejarah yang sebenarnya. Karena apa? Dia akan ditonton dengan otak kirinya yang akan main. Pasti dia akan hafal. Saya kira itu untuk kami. Ya, terima kasih. Silakan. Ya, ayo. Adik-adik harus bersuara tentang seni. Oleh karena itu, adik-adik harus mengeluarkan apresiasinya. Silakan Mas, monggo. Apa tentang dunia seni yang harus ayo. Ya, silakan. Hidup ya, hidup. Ya. Terima kasih. Saya dari nama saya Felix. Saya dari timur, bukan timurnya tapi baratnya. Saya bergabung sama teman-teman komunitas seni itu tahun lalu. Terus saya bilang ke mama saya masuk ke komunitas seni. Mama saya bilang, jangan, nanti kamu romol, gak rapi, rambut kamu panjang. Saya bilang, oh enggak, itu kan tergantung orangnya aja, saya rapi. Lalu 6 bulan kemudian saya temukan bahwa saya mulai malas cukur rambut. Karena kalau cukur rambut gak enak, gak asik. Jadi saya mulai akui ke mama saya kalau, oh ya sekarang saya mau gondrong, rasanya asik. Ya asik-asik aja. Lalu yang saya temui kalau dalam berkesenian itu, karena di tempat saya belajar seni artinya di SD belajar seni artinya belajar tentang nama-nama tarian seluruh Indonesia, disuruh menghafalkan. Lalu belajar tentang ya itu tadi yang paling penting yang saya ingat sampai sekarang karena sudah lama sekali waktu SD. Lalu muatan lokalnya disuruh menghafal tentang perkawinan adat masing-masing daerah, disuruh menghafal jumlah belis itu mas kawin yang sangat banyak, jadi sampai lupa, sampai harus ujian dan teori-teori yang begitu banyak sampai saya tidak sadar tentang berkesenian itu sendiri. Yang saya tahu berkesenian artinya kita nyanyi, manggung di panggung, itu artinya berkesenian. Kita bikin lagu, kita masuk TV, berkesenian itu artinya. Tetapi akhirnya ketika saya diskusi dengan beberapa teman, saya tahu bahwa pemahaman itu salah dan ada pergeseran memang yang saya lihat ada pergeseran bahwa
berkesenian artinya manggung, main gitar bagus, masuk TV. Oh, seni. Jadi kayak Noah, jadi kayak yang Korea yang puter-puter itu siapa namanya? Yo, Gangnam, terus itu artinya seni. Nah, itu yang saya rasa bahwa sebenarnya pergeseran di situ. Tapi saya pikir lagi kalau sebenarnya yang seharusnya diajarkan di sekolah-sekolah itu adalah apa yang harus mereka buat dengan budaya mereka sendiri dan mereka bisa rasakan dan mereka tadi dapat soulnya. Yang saya masih bingung, terus kita makan apa? Kita soul, kita makan apa? Karena seniman itu kan Makan nasi. makan nasi ya. Oh iya, kok nggak kepikiran ya? Nah, jadi ya itu saja mungkin dari saya karena ada pergeseran itu tadi. Iya. Pergeseran tentang arti seni. Iya, terima kasih. Siapa tadi namanya? Felix. Tadi paling tidak yang disampaikan Felix ini mungkin karena negeri ini kurikulum formal tidak ada peluang untuk menggetarkan hati siswa-siswa, murid-murid baik mulai tingkat kanak-kanak sampai paling tidak sekolah dasar. Memang kalau peluang itu tidak ada, sangat sulit untuk menentukan sikap. Padahal seni adalah fondamen dasar. Berkesenian tidak harus bisa melukis, tidak harus bisa menari, tidak harus bisa main musik, tetapi seorang pemimpin yang mempunyai jiwa seni, paling tidak dia akan meningkat menjadi budayawan. Ingat, di dunia ini kegelapan selalu dicairkan oleh pemimpin-pemimpin yang berjiwa seni. Inggris dulu sama sekali setelah sebelum Perang Dunia Pertama terpuruk, tidak mempunyai kekuatan dan tidak mempunyai power. Tapi begitu seorang seniman menjadi Perdana Menteri, Churchill itulah yang mengangkat Inggris menjadi United Kingdom, sehingga Inggris sekarang menjadi power kekuatan yang dikagumi dunia. Indonesia, Bung Karno adalah seorang teater, pemain lukis, seorang penulis, dan dengan Bung Karno Indonesia bisa menghimpun masyarakat dunia, Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Pada waktu Amerika tegang dengan Uni Soviet, kapitalisme dan komunisme cair oleh Ronald Reagan, seorang artis, dan justru itulah pergaulan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet begitu akrab yang semula seperti air dan minyak yang tidak pernah ketemu. Ternyata memang dunia seni itu penting untuk kita, tetapi masih misterius dan nanti akan dipecah secara bersama-sama. Oleh karena itu para penonton Dama TV yang kami muliakan, jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya. Dari Solo turun ke gunung seribu, air mengalir sampai jauh, akhirnya kau
saran kita kepada generasi kita dan khususnya para pendidik yang secara formal mendidik anak-anak kita, biasakanlah mereka untuk berseni. Karena dengan berseni itu manusia akan menjadi manusiawinya lebih tinggi, lebih dalam. Sebaliknya, kalau sejak kecil sudah dijauhkan dari dunia seni, apapun bentuknya, dan justru dibawa menyempit dalam satu keyakinan yang mungkin ilmunya hanya membenci, sekali lagi membenci, dan kadang-kadang yang dibenci pun abstrak, misalnya istilah setan, ya toh? Bahwa baik membenci setan, tapi kalau abstrak, tidak rasional, apa sebenarnya setan itu? Nanti akan menjadi mengendap di dalam dirinya, jiwanya itu ilmunya hanya satu, membenci dan sekali lagi membenci. Pada dunia seni menjauhkan dari rasa benci. Contoh, ya toh? Suatu saat kita berjalan di suatu jalan atau lorong, di situ ada gundukan sampah, baunya sudah menyengat, lalatnya banyak, dilihat oleh mata pun tidak enak. Coba kalau itu kena hati seorang seniman, akan dilukis bagaimana lalat berterbangan, lalu gundukan sampah itu dipenting yang begitu sabar, supaya sang penonton sadar bahwa sampah itu sebenarnya tidak terbuang sia-sia. Dia menjadi pupuk, dia bisa didaur ulang untuk kesegaran dan dikelola dengan baik. Dan karya lukis tentang sampah itu pasti nilainya mahal. Nah, contoh lagi, kalau seniman itu sebenarnya adalah sumber kreativitas yang bisa meningkatkan nilai harga. Seonggok kayu misalnya, ini ya, kayu sekian, ini gembletak di tepi jalan, ada orang jalan. Kalau orang itu tidak punya sen seni, mungkin hanya dibiarkan saja, ya, itu kayu, mungkin tidak diperhatikan. Tapi yang agak tinggi pikirannya, diambil. Paling tidak bisa untuk memasak nasi atau merebus air. Tetapi kalau kena seorang seniman, kayu itu diambil segini, dibuat patung. Ya mungkin dia agak kasar patungnya. Bisa laku menjadi Rp5.000 atau Rp10.000. Tetapi orang yang begitu sabar dan telaten, rohnya bangkit, menyatukan roh jiwanya dengan roh benda ini, disatukan. Apresiasi pikiran dibuat yang begitu halus, dengan final pekerjaan yang cantik, mungkin nilainya bisa jutaan rupiah. Jadi seniman pada hakikatnya adalah kebangkitan dari jiwa untuk berapresiasi, untuk kreatif, supaya hidup ini tidak sampai kita tertindas oleh kebodohan, kelumpuhan, dan keterbelakangan. Nah, kita kembali kepada para narasumber-narasumber. Ini kelihatannya tadi masih begitu amat besar PR kita untuk menerangkan dalam arti sinar anak-anak generasi ini dengan dunia seni itu supaya kembali bangkit, membangun Borobudur dan Prambanan. Itu seluruh dunia itu tidak ada yang bandingannya seperti itu. Karya seninya tinggi, teknologinya tinggi, pasti leadership kepemimpinan negaranya besar. 300 tahun baru selesai. Sekarang bangun jembatan aja, ganti pimpinan mungkin jembatannya udah ambrol atau mungkin belum selesai. Leluhur kita seperti itu. Nah, kira-kira dalam kesempatan ini Pak Eko, dimulai dari Pak Eko, usul-usul apa, kritik-kritik apa yang perlu disampaikan? Ya, terima kasih Pak Jati pada kesempatan ini dan kebetulan audiens para mahasiswa dan tokoh muda ya gitu Pak. Kita coba berkesenian itu mulai dari diri kita pribadi. Artinya karena sejak kecil, sejak kita lahir itu sens kesenian setiap orang punya, ya. Punya karena kita dilahirkan oleh Tuhan itu tidak hanya otak kiri dan otak kanan itu imbang, ya. Ya contohnya milih baju aja mesti milih. Ya, nah, itu seniman. Ya, memang benar Pak. Jadi dimulai dari kita saat ini, kita ambil contoh untuk teman-teman muda bagaimana mengawali itu. Kita ambil contoh ketika Anda sehari meninggalkan gadget Anda, HP ataupun pernak-pernik yang berkaitan dengan elektronik,
sehari Anda tinggalkan apa yang Anda hasilkan. Nah, ketika dulu kita tidak punya HP, tidak punya, kita sedikit termenung, kadang-kadang ambil ballpoint menulis, wah puitis ya, seolah-olah romantis. Nah, itu adalah olah rasa kita Pak terhadap lingkungan. Minimal kepekaan kita muncul pada lingkungan kita. Jadi berkesenian tidak harus dunia pementasan, dunia performan, enggak. Tapi bagaimana kesenian hidup dalam diri kita pribadi sehingga kita menjadi manusia-manusia yang berbudaya. Artinya manusia yang tidak keras karena fisik, karena akal pikir, tetapi ada satu kelembutan dari rasa sebagai manusia ciptaan Tuhan itu. Hal itu akan terwujud, akan tercipta ketika kita ada satu gesekan emosi, gesekan apa, kita akan menghargai seseorang. Walaupun dia musuh, walaupun dia salah, ataupun apa, itu akan muncul itu Pak. Akan muncul gesekan, apa namanya, yang lembut, yang enak, tidak seperti sekarang tawuran di mana-mana. Saya secara pribadi melihat generasi muda itu kesibukannya yang tidak ada Pak. Kesibukan secara berkesenian bermartabat, itu aja. Iya, terima kasih. Lalu Mas Danung, ini apa pesan-pesan apa yang sampaikan? Monggo. Saya nggak cuma ngomong banyak ya, berkesenian itu enggak harus jadi seniman. Berkesenian itu hanya untuk diri sendiri, untuk keseimbangan jiwa. Itu sangat penting. Jadi apapun apa yang kalian lakukan, rasakan seperti itu. Ya, saya punya dorongan menciptakan sesuatu, lakukan. Ya seperti benar yang apa dibilang, tinggalkan gadget-gadget itu sementara. Ambil kertas, ambil pena, ambil bambu atau apa, ciptakan sesuatu. Itu juga melatih kepekaan, juga melatih kreativitas kita. Dan banyak contoh ya. Di UKM zaman dulu kalau spanduk kita bikin sendiri. Mulai menghitung, terlibat banyak. Tapi sekarang kan murah, benerai kan gitu. Seperti itu. Jadi teknologi, musuh kita itu teknologi sama industri. Nah, kita harus lebih bijaksana memanfaatkan itu. Bijaksana Pak buat tadi. Harus di situ dan mulai belajar. Terus saya coba bahas Bapak yang Bapak siapa Bapak yang tadi? Bapak yang katanya di TV lihat itu. Sebenarnya ya zaman kecil saya itu diajarin budi pekerti. Jadi gimana cara menghormatin orang tua, ya. Oleh ngini ka ilo oleh man di pinggir lawang. Engko kaya ngini-ngini itu bahasa sederhana. Ya kon lagi mangan lawang wong liwat ya kesanduk piringmu kan. Sebenarnya tujuannya seperti itu. Ya tapi sekarang kan sudah lain eranya. Jadinya yang dimunculkan di TV, kaya ngini wani wong tua akhirnya sadar. Kan bukan seperti itu, pengajaran bukan seperti itu. Kenapa pelajaran budi pekerti itu hilang? Juga konteksnya juga berkesenian juga. Apa berkesenian mengajarkan berkesenian anak-anak itu seperti itu. Anak-anak itu dunianya bermain. Kenalkan kesenian itu dengan bermain. Dengan main itu timbul kemerdekaan. Kemerdekaan dia bisa bebas dan dia merasa enjoy di situ, senang dan terbentuk jiwanya menjadi pribadi yang sangat peka dan sangat cinta kasih. Saya yakin orang berkesenian itu sangat cinta kasih. Iya. Mas Andri, kesan-kesan terakhir dan apa Mas Andri? Seni itu indah untuk mengeluarkan emosi kita dan ekspresi kita. Mungkin sedikit cerita juga. Dulu saya waktu kecil SD, saya bermain teater, disuruh guru saya, drama disuruh guru saya. Tapi saya tuh nggak main dari hati, tapi saya karena paksaan, karena saya dipaksa, karakter saya dipaksa, saya nggak suka dulu. Jadi apa itu yang disebut dengan seni. Jadi setelah saya tahu, ngerti dari guru-guru yang selalu bercerita tentang seni, semua karya-karya, jadi saya tahu baru paham setelah saya ada di sini. Terus seni itu memang membangkitkan jiwa kita dari hati kita sendiri. Jadi bersenilah dari hati kita sendiri. Iya, terima kasih. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, semakin lama semakin terang bahwa berkesenian itu adalah
mutlak dan bahkan keharusan. Dari semua yang ada di sini tadi, para narasumber sudah menyampaikan juga bahwa berkesenian tidak harus menjadi pelaku aktif dari seni itu sendiri. Dan itu memang benar. Ngatur kota pun tata ruang perlu dengan seni. Banyak negara lain yang pengen mempunyai bumi seperti kita. Sehingga suatu kota tidak harus seperti kota yang ada di Hong Kong, yang ada di Eropa, yang ada dimanapun. Karena geografis dan tata ruangnya lain. Bahkan mereka menganggap negeri kita itu negeri surga. Tadi tidak ada jeleknya. Kalau di kota pun kadang-kadang menggerici air-air. Dan ada tumbuh-tumbuhan, mungkin ada sawah, mungkin ada buah-buahan di antara rumah-rumah kita. Itulah yang mereka cari. Kenapa mesti kita harus merusak semuanya itu dengan daya kaya pikiran yang dangkal dan suatu saat menimbulkan kegersangan. Kegersangan lahir akan menuju kegersangan batin dan itu awal dari kegelapan dan sudah barang tentu tanda tanya besar untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu ketuhanan yang Maha Esa sebagai fondamen dasar adalah aplikasi perwujudannya adalah berkesenian dan bentuk wujudnya adalah bercorak ragam budaya, budaya seni, budaya politik, budaya ekonomi, budaya ini dan lain sebagainya. Nah, para penonton sekalian yang kami muliakan, terima kasih atas partisipasi Anda dan jangan lupa terus-menerus sampaikan pikiran-pikiran ke Dama TV ini dan siaran kita tetap hari Minggu jam 7 sore yang akan diulangi hari Senin jam 12 dengan semangat yang tetap gigap gempita dalam Kiprah Jati. Iya, terima kasih. Ayo mama, mama jangan